Kehidupan adalah perjalanan yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Terkadang, kita menghadapi momen-momen yang mengguncang, seperti kehilangan pekerjaan yang selama ini kita perjuangkan, hubungan yang kandas tanpa alasan yang jelas, atau kegagalan yang menghancurkan impian yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Bahkan, kejadian kecil pun bisa membawa dampak besar, sebuah keputusan impulsif, pertemuan tak terduga, atau kata-kata yang terucap di saat yang salah. Dalam situasi seperti ini, kita cenderung mencari makna. Kita butuh sesuatu yang bisa membuat semua rasa sakit dan kebingungan ini terasa masuk akal. Kita bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan seringkali, jawaban yang muncul adalah, semua terjadi karena suatu alasan. Tapi, apakah itu benar? Apakah setiap kejadian dalam hidup ini memang memiliki alasan yang sudah ditentukan sebelumnya? Ataukah kita hanya berusaha membangun narasi agar semua tampak lebih terkendali? Mungkin keyakinan ini hanyalah cara kita berdamai dengan realitas yang acak dan penuh ketidakpastian. Atau mungkin justru dalam ketidaktahuan itulah kita menemukan kebebasan, kesempatan untuk memberikan arti pada hidup kita sendiri, bukan sekedar menerima alasan yang sudah ditentukan. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Manusia selalu berusaha mencari makna dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Ini bukan sekedar kebutuhan emosional, tetapi sesuatu yang sudah tertanam dalam cara kerja otak kita. Sebagai makhluk yang hidup di dunia yang penuh ketidakpastian, kita cenderung membangun narasi untuk memahami pengalaman kita, terutama ketika kita menghadapi penderitaan. Dalam situasi sulit, kehilangan pekerjaan, kegagalan, kehilangan orang yang tercinta, kita bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan seringkali kita menerima jawaban yang terasa menenangkan. Semua terjadi karena suatu alasan. Tetapi, apakah benar setiap kejadian dalam hidup memiliki alasan yang sudah ditentukan? Ataukah ini hanya ilusi yang kita ciptakan untuk membuat hidup terasa lebih masuk akal? Dalam bukunya Man's Search for Meaning karya Viktor Frankl, seorang penyintas Holocaust mengungkapkan bahwa manusia bisa bertahan dalam kondisi paling mengerikan sekalipun jika mereka mampu menemukan makna dalam penderitaannya. Frankl melihat sendiri bagaimana mereka memiliki tujuan untuk hidup. Sekecil apapun, memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dibanding mereka yang menyerah pada keputusasaan. Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara makna dan keberlangsungan hidup manusia. Namun, psikologi eksperimental juga menunjukkan bahwa manusia seringkali melihat pola yang sebenarnya tidak ada. B.F. Skinner, seorang ahli psikologi, pernah melakukan eksperimen pada burung merpati dengan memberi mereka makanan secara acak. Menariknya, burung-burung ini mengembangkan kebiasaan tertentu. Ada yang melompat, ada yang memutar kepala, seolah-olah tindakan itu yang membuat makanan muncul. Padahal, kenyataannya tidak. Fenomena ini disebut perilaku tahayul. Yang mengejutkan, hal serupa juga terjadi pada manusia. Kita sering menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam hidup kita dengan alasan yang mungkin tidak benar-benar ada. Ketika sesuatu terjadi, kita cenderung mencari penyebab yang lebih besar. Apakah ini hukuman atas kesalahan kita di masa lalu? Apakah ini bagian dari rencana besar yang belum kita pahami? Pikiran seperti ini memberi kita ilusi kendali atas hidup. Jika semua terjadi karena alasan, berarti ada suatu sistem yang mengatur segalanya. Dan kita bukan hanya sekadar makhluk yang hanyut dalam kekacauan. Namun, di sisi lain, pemikiran ini juga bisa berbahaya. Jika kita terlalu percaya bahwa segala sesuatu sudah ditentukan, kita bisa kehilangan motivasi untuk bertindak. Kita bisa jatuh ke dalam jebakan fatalisme, merasa bahwa tidak ada gunanya berusaha karena takdir sudah ditentukan. Lalu, bagaimana jika hidup sebenarnya tidak memiliki alasan yang sudah ditentukan, tetapi kitalah yang harus menciptakan makna itu sendiri? Mungkin kehidupan ini penuh dengan kejadian acak, tetapi kita diberi kebebasan untuk menafsirkannya. Mungkin daripada bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Kita bisa bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Atau bagaimana aku bisa tumbuh dari pengalaman ini? Karena pada akhirnya, makna bukanlah sesuatu yang kita temukan, tetapi sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Percaya bahwa semua terjadi karena suatu alasan memang bisa menjadi pelipur lara, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit. Keyakinan ini memberi kita rasa nyaman, seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya, memastikan bahwa penderitaan pun memiliki tujuan.
Ketika seorang kehilangan pekerjaannya, misalnya, ia mungkin mencoba melihat sebagai peluang tersembunyi. Barangkali ini saatnya untuk mengejar sesuatu yang lebih baik, mencoba karir yang baru, atau bahkan memulai usaha sendiri. Dalam kasus seperti ini, keyakinan bahwa ada alasan di balik setiap kejadian dapat memberikan motivasi untuk terus bergerak maju, alih-alih terpuruk dalam keputusasaan. Namun, tidak semua orang bisa menggunakan keyakinan ini secara konstruktif. Dalam banyak situasi, percaya bahwa semua terjadi karena suatu alasan bisa berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, misalnya, kita mungkin terdorong untuk mencari alasan di balik kehilangan itu. Apakah ini hukuman atas kesalahan yang pernah aku lakukan? Apakah ini memang takdir yang harus kuterima? Pikiran seperti ini dapat membawa kita ke dalam lingkaran yang menyalahkan diri sendiri, atau lebih buruk lagi, membuat kita menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang tidak bisa dilawan. Keyakinan ini juga bisa menyebab kita dalam kepasifan. Ketika kita terlalu yakin bahwa segala sesuatu sudah ditentukan, kita bisa kehilangan dorongan untuk berusaha mengubah keadaan. Kita mulai percaya bahwa jika sesuatu memang seharusnya terjadi, maka ia akan terjadi dengan sendirinya, tanpa perlu kita lakukan apapun. Ini membuat kita menyerah pada keadaan, merasa tidak memiliki kendali atas hidup sendiri, dan akhirnya hanya menjadi penonton dalam perjalanan hidup kita sendiri. Dalam kasus ekstrim, keyakinan ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melanggengkan ketidakadilan. Sejarah telah menunjukkan bagaimana doktrin bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan digunakan untuk membenarkan ketimpangan sosial, membuat orang-orang menerima nasib buruk mereka sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah. Jika seorang percaya bahwa kemiskinan, ketidakadilan, atau penderitaan mereka adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh alam semesta, maka mereka mungkin tidak akan berusaha melawan atau mencari perubahan. Tetapi, bagaimana jika kita melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagaimana jika kita menerima bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan bahwa tidak semua hal memiliki alasan yang sudah ditentukan sebelumnya? Mungkin, alih-alih mencari makna di luar kendali kita sendirilah yang harus menciptakan makna itu. Kita bisa belajar dari setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, dan menggunakan pelajaran itu untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, mungkin yang terpenting bukanlah mencari alasan di balik setiap peristiwa, tetapi bagaimana kita meresponnya. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan tidak ada jaminan bahwa setiap kejadian memiliki makna yang lebih besar. Tapi, kita selalu punya pilihan. Apakah kita akan membiarkan peristiwa itu mendefinisikan kita, atau kita yang akan menentukan maknanya sendiri? Dunia ini tidak memiliki agenda pribadi. Ia tidak merancang rencana khusus bagi setiap individu, tidak menimbang mana yang pantas mendapatkan kebahagiaan dan mana yang harus menanggung penderitaan. Dunia hanya berjalan sebagaimana adanya, tanpa memihak, tanpa mengatur segalanya dengan maksud tertentu. Ini mungkin terdengar seperti gagasan yang dingin dan tidak berperasaan, tetapi justru disitulah letak kebebasan kita. Jika kita bisa menerima bahwa beberapa hal terjadi secara acak, kita bisa berhenti membebani diri dengan pertanyaan, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai berfokus pada bagaimana kita bisa meresponnya. Stoikisme, sebuah aliran filsafat yang telah bertahan selama ribuan tahun, mengajarkan bahwa dunia ini netral. Tidak ada secara inheren baik atau buruk, semua hanya bergantung pada cara kita menafsirkannya. Ketika kita kehilangan pekerjaan, mengalami kegagalan, atau menghadapi situasi sulit, tidak ada tangan tak terlihat yang telah mengatur semuanya sebagai bagian dari rencana besar. Yang ada hanyalah kenyataan yang harus kita hadapi. Namun, daripada terjebak dalam siklus mencari alasan atau menyesali keadaan, kita bisa memilih untuk mengendalikan satu hal yang benar-benar ada dalam kuasa kita, yaitu respon kita sendiri. Bayangkan, seorang yang baru saja mengalami kegagalan dalam bisnisnya. Jika dia percaya bahwa segala sesuatu memiliki alasan, dia mungkin akan menghabiskan waktu bertanya-tanya, apa yang semesta coba ajarkan kepadaku? Atau, apakah ini pertanda bahwa aku tidak ditakdirkan untuk sukses? Namun, jika dia melepaskan gagasan bahwa dunia memiliki rencana tersembunyi, dia bisa langsung beralih ke pertanyaan yang lebih produktif. Apa yang bisa kupelajari dari kegagalan ini? Atau, bagaimana aku bisa bangkit dan mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik? Dalam banyak kasus, tindakan jauh lebih penting daripada alasan. Kita tidak perlu menunggu dunia memberi kita jawaban sebelum kita bergerak maju. Sebaliknya,
kita sendiri yang menentukan makna dari pengalaman kita. Mungkin tidak ada alasan universal mengapa seseorang gagal dalam bisnisnya. Bisa jadi karena kurangnya persiapan. Bisa jadi karena faktor eksternal seperti kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Tetapi yang pasti, bagaimana dia merespon kegagalan itu akan menentukan masa depannya. Menerima ketidakpedulian dunia juga memberikan kita kebebasan dari beban emosional yang tidak perlu. Jika kita berhenti mencari alasan di luar diri kita tidak akan terjebak dalam pola menyalahkan diri sendiri atau mencari-cari makna dalam sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki makna. Sebaliknya, kita bisa lebih fokus untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih sadar, lebih bertanggung jawab, dan lebih aktif dalam menentukan arah kita sendiri. Pada akhirnya, dunia mungkin tidak peduli. Tetapi, justru karena itu, kita memiliki kesempatan untuk menciptakan makna kita sendiri. Kita tidak perlu terikat pada gagasan bahwa segalanya terjadi karena suatu alasan yang telah ditentukan. Kita bisa memilih untuk melihat hidup apa adanya, menerima ketidakpastian, dan menggunakannya sebagai dorongan untuk terus bergerak maju, bukan sebagai beban yang menghambat kita. Manusia selalu mencari makna dalam setiap kejadian, seolah-olah hidup ini adalah sebuah narasi yang sudah dituliskan sebelumnya. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita sering bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Kita ingin percaya bahwa ada alasan, ada pola tersembunyi, ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur segalanya. Tapi kenyataannya, tidak semua hal memiliki makna yang jelas. Beberapa kejadian hanyalah hasil dari kebetulan, konsekuensi dari keputusan kita, atau bahkan akibat dari faktor di luar kendali kita. Namun, yang lebih penting bukanlah alasan di balik setiap peristiwa, melainkan bagaimana kita meresponnya. Jika keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan bisa membantumu bangkit, maka gunakanlah itu sebagai pijakan. Tapi, jika keyakinan itu justru membuatmu pasrah, merasa tidak berdaya, atau terus terjebak dalam penyesalan, mungkin sudah saatnya melihat dunia dengan perspektif baru. Daripada terus mencari jawaban yang mungkin tidak pernah ada satu pertanyaan yang lebih bermakna. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Karena pada akhirnya, bukan alasan yang membentuk hidup kita, tetapi tindakan yang kita ambil untuk terus maju.